Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, jelang batas akhir rekapitulasi penghitungan suara nasional, tim hukum dari 3 paslon Capres-Cawapres telah menyiapkan strategi untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran telah menyiapkan 35 hingga 36 pengacara. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyiapkan 100 pengacara, sementara Timnas Amin menyiapkan 1.000 pengacara. Rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 akan memasuki batas akhir pengumuman hasil perolehan suara pemilu pada 20 Maret 2024. KPU menargetkan rekapitulasi bisa selesai lebih cepat atau pada Senin malam. Kita kan berharap kalau bisa ya sebelum tanggal 20, tapi tenggatnya kan tetap tanggal 20. Kalau lihat dinamika di lapangannya ya faktanya, kalau misalnya informasinya ya nanti saya coba cek ya. Apakah memang dilanjutkan di tanggal 17. Tapi secara prinsip kan sebenarnya kalau KPU itu pada saat masuk di tahapan pemilu ya tidak ada hari libur. Jadi sebenarnya ya bergantung kesiapan saja. Nah kalau soal tanggal 20 kan itu tenggat waktu yang pasti akan kami penuhi. Pihak yang ingin menggugat keputusan KPU diberi waktu 3 hari untuk mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dua kubu paslon Capres-Cawapres yakni paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dipastikan akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Tim hukum dua paslon nomor urut 1 dan 3 jauh-jauh hari sudah sibuk mengumpulkan bukti-bukti terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM dalam pelaksanaan pemilu presiden 2024. Tim hukum Ganjar Mahfud mengklaim telah menyiapkan strategi, diantaranya menghadirkan seorang Kapolda di sidang MK untuk membuktikan adanya mobilisasi massa. Nggak boleh buka di sini, strategi. Bahkan saya melontarkan itu pun bagian dari strategi saya. Takutnya habis ini Kapoldanya nggak jadi, Bang. Nggak jadi bersaksi karena sudah terlanjur disebut. Kan nggak nyebut nama. Ya justru saya kan tidak menyebut Kapolda mana. Ya, betul. Ya kan namanya. Ya, bukan Kapolda luar negeri ya. Kapolda Kuala Lumpur. Tapi kan sebenarnya yang mau saya katakan adalah ini hak ya, Mbak. Lihat aja. Kita tunggu aja. Saya nggak asal ngomong. Setuju. Saya nggak asal ngomong. Nggak, jadi nanti pada gilirannya apakah dia diintervensi, apakah dia ditekan, apakah dia diancam, dan itu akan saya blow up lagi. Sementara itu, Timnas Amin yang digawangi sejumlah pakar hukum tata negara seperti Refli Harun dan mantan Ketua MK yang pernah memimpin sidang perselisihan hasil pemilihan umum Hamda Zulfa telah menyiapkan 1.000 pengacara untuk membuktikan adanya kecurangan TSM ke Mahkamah Konstitusi. Dengan fakta masifnya itu pada waktu masa tenang. Masa tenang itu luar biasa. Operasi gerilianya itu luar biasa dan kita mempunyai fakta-fakta di lapangan. Jadi kami mohon kawan-kawan bersabar karena fakta-fakta ini tidak bisa kami ungkapkan karena kaitan dengan perlindungan saksi-saksi kami yang ada di lapangan. Jauh sebelum proses pencoblosan sudah banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terstruktur. Terstruktur itu artinya melibatkan pimpinan-pimpinan negara, baik itu penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum, sampai kepala desa. Seolah tak mau kalah dan dituding sebagai kubu yang melakukan kecurangan, belakangan tim hukum Prabowo Gibran juga mengklaim menjadi korban kecurangan Pilpres 2024. Tim Prabowo Gibran menyatakan memiliki banyak bukti yang menunjukkan adanya kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di antaranya yang fenomenal sekali adalah fakta integritas PJ Bupati Sorong yang dikatakan memenangkan Pak Ganjar. Lalu ada kasus-kasus misalnya tercoblosnya surat suara untuk paslon nomor 3 di Kuala Lumpur dalam jumlah yang amat banyak. Juga di Taipei. Bahwa kami punya daftar amat panjang terkait kecurangan-kecurangan yang merugikan kami. Termasuk kami akan menghadirkan bukti film dokumenter Dirty Food produksi teman-teman itu yang kami anggap sebagai bagian black propaganda, bagian dari strategi kecurangan untuk merugikan kami. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK telah memberikan arahan kepada seluruh hakim konstitusi jelang sengketa pemilu 2024.
Para hakim MK diingatkan harus ekstra hati-hati dalam menangani perkara PHPU karena besarnya sorotan publik pada penanganan perkara tersebut. Kan Anda bayangkan kalau sudah berbicara tentang hasil pemilihan umum itu kan sangat sensitif. Orang perjuangannya berat sekali untuk memperoleh suara itu kan. Sekarang misalnya sudah diumumkan menang, tiba-tiba digugat di Mahkamah Konstitusi. Itu kan sensitif. Nah, dalam keadaan demikian, perilaku hakim itu memang harus benar-benar diperhatikan. Tidak boleh sampai melakukan tindakan yang bisa ditafsirkan macam-macam. Ya, bukan hanya ketika memeriksa di persidangan, tapi juga di luar persidangan. Itulah yang coba kami ingatkan. Kini pertarungan bukti kecurangan TSM yang diklaim dialami oleh masing-masing paslon akan diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Meski banyak pihak yang pesimis dengan hasil putusan MK, setidaknya langkah adu bukti di MK menjadi satu-satunya cara legal dan terhormat bagi legitimasi demokrasi negeri ini. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.